Tuloy sa pangalan. Ibu-ibu, kami persilakan masuk ke dalam acara akan segera kita mulai. Hidup di dunia adalah takdir. Hidup di dunia adalah takdir. Tetaplah berdoa dan berupaya. Untuk ibu dan bapak yang hadir, salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang paling mulia ini, di masjid tercinta kita, Masjid Baitul Makmur, dalam rangka wirid akbar yang kita laksanakan setiap bulannya. Semoga setiap langkah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang saya hormati Ustadz Yumestri SLI, yang saya hormati Muazzin Julfan Arifin Harahap, yang saya hormati Ibu Ketua Permata Uswatun Hasanah beserta kepengurusannya, yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua Perwitan Lingkungan Sedesa Makmur, yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan susunan acaranya pada hari ini. Pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Kedua, tilawah Al-Quran dan sholawat. Ketiga, kata sambutan. Yang pertama, kata sambutan Ketua Perwitan Mutiara Barokah oleh Ibu Istiqomah. Kedua, kata sambutan Ketua Perwitan Akbar Ibu Ani Sumarni. Keempat, acara inti tausiah sekaligus doa oleh Ustadz Yumestri. Kelima, penutup. Demikianlah rangkaian acaranya. Baiklah, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menginjak acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan selawat oleh Ibu Ardiatun dan Ibu Karlina. Kepada Ibu yang bertugas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahi alaih wa minhum man qada bahwa minhum mayantadir wa ma baddalu tabdila ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah ibu-ibu kita bersalawat bersama-sama agar menjadi penyejuk hati kita dan semoga kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Mari ibu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asraqa badru alaina فاتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا فاتفت منه البدور. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurul fakaunuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurul fakaunuri. Anta iksirul wali, anta misbahus suduri. Mari dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Ya Habibi ya Muhammad ya arusal Rafiqain ya Habibi ya Muhammad ya arusal Rafiqain ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblatain sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya ingin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua Perwiritan Mutiara Barokah oleh Ibu Istiqomah. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita berupa nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun jua. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan ke junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak-banyak bersolawat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Ustaz Jumaisri SSI yang kami hormati Bapak Zulfan Harahap selaku Najar Masjid Baitul Makmur, yang kami hormati Ibu Ketua Permata Uswatun Hasanah Ibu Anik Sumarni, yang kami hormati Dewan Pembina Ibu Maryam, kemudian Nenek Hajah Painam selaku penasehat kami, yang kami hormati ibu-ibu ketua perwiritan sedesa makmur, serta yang saya cintai ibu-ibu semua yang hadir di sini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sebagai panitia pelaksana pada acara wirid akbar pada bulan ini, yang pertama kami memohon maaf atas ketidaknyamanan baik dalam tempat, kemudian suasana, karena pas kebetulan pada saat ini mati lampu ya ibu-ibu, jadi mohon harap maklum. Boleh seperti ibu adik pakai kipas pakai kotak dua juga tidak apa-apa. Kami juga mohon maaf untuk petugas juga, kami mohon maaf ibu karena sudah disiapkan tetapi qadarullah berhalangan bu, karena kita sebagai wanita biasa ada tamu
jadi mohon maaf akhirnya kita ada petugas pengganti. Mungkin cukup sekian dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kami dalam menyediakan waktu, tempat dan sebagainya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kata sambutan dari Ketua Perwujudan Akbar oleh Ibu Ani Sumarni. Kepada Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Yumesri SOSI yang alhamdulillah hari ini berkenan akan memberikan siraman rohani untuk kita semuanya. Semoga hati kita setelah mendengarkan tausiah beliau nanti semakin bersihlah hati kita dan semakin sejuklah hati kita semuanya. Insya Allah. Yang saya hormati Bapak Najib, Bapak Rahab, semoga Allah senantiasa menjaga beliau untuk menjadi, masya Allah, tugas beliau sangat mulia menjaga masjid ini. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungannya untuk beliau sekeluarga. Kemudian yang saya hormati Nenek Hajah Faina, Ibu Maryam dan teman-teman semuanya kepengurusan dan jemaah wirid akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sering-sering mengucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dari sifat mengeluh. Ya Bu ya? Tidak boleh mengeluh. Tidak perlu mengeluh ibu di dalam masjid, tidak boleh berkata yang tidak baik, tidak boleh mencemooh dan tidak boleh mengeluh. Walaupun sumuk silahkan pakai kipas, tapi tidak boleh mengeluh karena ini kita di dalam rumah Allah, kita adalah tamu-tamu Allah. Sepakat ibu? Sepakat. Semoga langkah kita dari rumah sampai nanti kembali ke rumah dihitung malaikat sebagai catatan amal soleh kita semuanya. Ibu-ibu, alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita sehingga pada hari ini ketepatan wirid akbar petugasnya Mutiara Barokah Solarindo kembali setelah bulan kemarin juga di sini, hari ini juga di sini. Nanti kita kocok bulan depan jatuhnya di perwiritan mana. Alhamdulillah kita masih berada di dalam bulan Maulid kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di bulan Maulid ini 1 bulan penuh kita mendengarkan ceramah-ceramah dari para kiai, para ustadz mengenai kelahiran Rasulullah. Semoga kita dibimbing Allah untuk bisa mengikuti panutan kita, yaitu Rasulullah. Semoga ya Bu ya, kita selalu bermohon kepada Allah, semoga hari demi hari Allah jaga hati kita untuk tidak memutuskan tali silaturahmi, untuk tidak mengejek yang lain, untuk tidak yang baik, yang tidak baik. Semoga Allah senantiasa membimbing hati kita untuk senantiasa berhijrah di dalam perbuatan yang lebih baik. Insya Allah, mudah-mudahan Allah selalu kembali
melindungi niat baik kita, menjaga niat baik kita dalam berwirid akbar. Semoga wirid akbar senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu berharap banyak kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah. Ibu-ibu, saya rasa terima kasih atas panitia Umi Istiqomah selaku tim pelaksana hari ini, dan ini tadi yang main rebana adalah suatu hasanah Ibu. Jadi karena tim rebana dari Mutiara Barokah berhalangan untuk bisa main rebana, jadi tidak apa-apa Bu, rebana kita wirid akbar ada. Jadi ke depan kalau ada wirid yang kebagian petugas rebananya ada halangan untuk tampil, tidak apa-apa Bu, yang tampil adalah wirid akbar suatu hasanah. Demikian ya Bu ya, mudah-mudahan kita bisa khidmat, bisa khusyuk mendengarkan ceramah Ustadz nanti, dan kita Allah berikan ilmu yang bermanfaat bisa kita amalkan, dan semoga kita menjadi catatan amal soleh kita. Semoga Allah nanti wafatkan kita, matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendengarkan tausiah Bapak Ustadz, kita kocok dulu ya Ibu. Bulan depan kita di perwiritan mana yang bertugas? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Istiqomah. Al-Istiqomah. Oh, jalur 9. Bude Tasina di mana? Mau diambil? Insya Allah, alhamdulillah. Di masjid mana, Bude? Oh, di Nurul Iman. Oh ya Bu, perwiritan Al-Istiqomah ya Bu ya, perwiritan Bude Tasinem jalur 9. Nanti tempatnya di Masjid Nurul Iman. Insya Allah nanti tanggalnya dikabari selanjutnya. Demikian Ibu, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kata sambutan dari Bu Istiqomah dan Bu Ani telah mendoakan kita. Khususnya terima kasih Bu telah mendoakan nazirnya. Semoga doa yang sama untuk Ibu ya. Amin. Satu acara berikutnya yaitu acara inti tausiah sekaligus doa oleh Ustadz Mestri. Kepada Ustadz kami persilahkan berbicara. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu Ketua Perwiritan beserta pengurus yang hadir, ibu-ibu serta orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah SWT, dan hadir juga bersama kita Pak Rahab dan anak-anak kami yang dimuliakan Allah SWT. Siang ini kajiannya sangat genting. Pertama, makanan habis. Nah, disebut. Yang kedua, kondisi ini siang, sudah mulai ngantuk. Yang ketiga, lampu mati. Yang keempat, mic-nya dapat lagi sedikit tambahan itu. Ini bagi saya seorang mubalik dai itu sudah cukup syarat untuk membuat kajian itu tak lama-lama.
Pada itu kan. Nah, maka kajian ini setengah jam. Karena waktu asar masuk jam 3.15. Kalau ibu-ibu ngapa panjang yang lain kegiatannya? Ceramah saya pendek. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Jadi dia bertanya kepada Imam Malik, bertanya kepada Anas bin Malik. Kata dia, apalah doa yang tak pernah ditinggalkan Nabi seumur hidup? Kata Anas bin Malik, doa yang tak pernah ditinggalkan Nabi itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta bahagia dunia, minta bahagia akhirat, jauh dari azab neraka, masuk ke dalam surga. Doa ini tak pernah pula kita tinggalkan. Banyak pun kita meminta, banyak pun hajat dan keinginan kita, tetap di akhir doa itu kita tutup dengan doa. Lalu apa kata seorang ulama sekaligus penulis namanya Dr. Aid Al-Qarni? Kalau di dalam ayat, di dalam doa itu kita minta bahagia, minta sukses dunia, akhirat, maka minimal kata beliau ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bagaimana bisa kita bahagia dan sukses dalam kehidupan kita, baik dunia dan akhirat. Yang pertama kata beliau, mesti disadari, dipahamkan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan mesti dalam rangka mengundang ridho Allah. Jadi pastikan kegiatan ini kegiatan yang diridhoi dan Allah ridho. Jadi manusia ridho, kegiatannya pun diridhoi, Allah pun meridhoi. Kira-kira ibu-ibu yang kalau kita hitunglah, kita renungkanlah, mulai kita bangun pagi, bangun subuh, sampai kita tidur dalam waktu kita ini tak pernah berhenti, kira-kira pekerjaan yang kita buat selama waktu kita hidup dalam sehari semalam ini, apakah pekerjaan itu barangkali baik yang bisa diridhoi Allah, atau Allah juga meridhoi kegiatan itu? Contoh, mulai bangun dari tidur. Mulai bangun dari tidur, bagaimana supaya pekerjaan kita semuanya ada keridhaan Allah? Nabi mengajarkan, ikuti sunnahnya, mulai pekerjaan dengan doa. Itu sederhana tuh. Contoh, doa bangun subuh, bangun pagi. Apa doa bangun pagi, Bu? Alhamdulillahillazi ahyana. Itu satu zikir. Kalau ibu nak tambah lagi, bisa amalannya di penghujung surah Ali Imran 10 ayat terakhir. Mulai kadang merenung, sedangkan satu aja kadang lain lah. Apalagi 10 ayat terakhir. Kalau bapak, kalau ibu-ibu kadang kan sudah ada yang rajin, kadang kajian dia sudah banyak, dia mau menambah hafalan zikir dia. Ini kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar Imam Nawawi. Di masjid kita ni, ibu-ibu yang seputar ini saya pikir dengarlah kajian subuh. Ada dengar? Atau pagi itu minum TV, tak dengar kajian subuh? Dengar ibu-ibu kan rata-rata mendengar kajian subuh kita. Kita sudah mengatakan baca 10 ayat terakhir penghujung surah Ali Imran. Boleh kalau kita nak mengambil sunnah. Kalau tidak, minta 3 zikir yang lain. Alhamdulillahillazi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah menyehatkanku badan. Malam ini nanti kita capek dan sukunya Allah sehatkan badan. Ada yang sakit sekarang? Tak kan? Sekarang sakit kepanasan aja yang salah ya. Yang lain tak ada. Kipas orang ini. Saya sebenarnya begitu juga.
Yang kedua minta radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah membalikkan ruh malam itu dicabut, nanti subuh dibalikkan Allah. Sekarang kita hidup karena ada ruh. Lalu yang ketiga, wa azina li bizikri. Allah izinkan kita untuk berzikir. Maka kita sholat, ada yang mau baca Quran, mengawali hidup dengan mendekatkan diri kepada Allah. Itu bentuk amalan yang bisa mengundang ridha Allah. Setiap pekerjaan diawali niat yang benar. Ibu tadi berangkat dari rumah, baca doa keluar rumah. Pada doa keluar rumah, Allahumma barik lana. Doa keluar rumah berapa? Bismika. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini pekerjaan mengundang ridha Allah karena kita mau wirid. Pekerjaan mengundang ridha Allah. Mulai doa. Banyakkan hafal doa-doa itu, Ibu. Mau makan, Allahumma barik lana. Sudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana. Terus kalau mau tidur, bismika. Jangan salah baca. Mau tidur dibacanya doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika. Nanti kalau tidur lah lain enggak terjadi kan. Nanti masuk WC dibaca enggak doa mau tidur. Kita tidur di WC. Beda-beda. Baca terus dulu. Makanya sunnah-sunnah itu kita kalau nak jujur banyak juga kita sunnah-sunnah itu yang belum kita laksanakan. Makanya kita ada kajian-kajian macam ini bagus. Contoh Pak Ibu, kita kadang yang kecil saja sederhana pun kadang kita tak mau mengikutinya. Contoh minum ini kan kalau diikutkan sunnah Nabi kan ada minum. Pertama kalau mau minum ya tetap baca doa. Mau makan atau minum minimal bismillah. Pakai tangan kanan. Di kampung-kampung makan minum pakai tangan kanan ini pun tak selesai. Karena dia yang memang suka makan dengan tangan kiri. Maka kalau kita lama ngaji, diingat-ingat sajalah. Supaya tak salah berkepanjangan. Lalu nak minum. Apa sunnah kalau kita nak minum, Ibu? Sunnah minum itu ya. Contoh kita minum. Yuk, sekali teguk. Bismillah. Baru minum. Alhamdulillah. Udah tuh bismillah lagi. Bismillah. Minum lagi. Alhamdulillah. Kadang kita tak tahan iman kita kan. Pokok sekali teguk aja nak habis satunya. Kalau nak ikut sunnahnya begitu. Kalau itu kan sederhana cuma itu. Sampai Nabi itu, kenapa saya sampaikan ini? Supaya kajian tadi, kalau pekerjaan kita dalam satu sehari, satu malam ini mengundang ridha Allah, luar biasa kan? Ibu-ibu memotong kuku, memakai baju. Pakai baju ini kan sederhana nih. Tapi selagi kita memulai semuanya masang baju sampai menganggarkan baju ada sunnah, selama itu ridha Allah datang. Pakai baju disunahkan, pakai doa atau pakai bismillah terdapat doanya, memakai dengan pakaian yang memulai dari tangan kanan. Kalau nak pakai kan boleh disunahkan pakaian baju pakai harum-haruman, tapi jangan berlebihan. Sekarang ibu ini harumannya awak pun ada hilang akalnya. Karena berlebihan. Sederhana saja, boleh pakai haruman. Apalagi nanti kalau nak melepas, ini beda loh Ibu. Ada memasang kancing baju, diikutkan sunnah Nabi memasang kancing baju ada sunnah. Mau atas itu atau dari bawah? Ini kan baju nih ada kancing atas, kancing bawah. Itu ada sunnahnya. Memasang itu tidak sembarangan itu. Nanti menanggalkannya juga macam mana? Ada sunnah. Memotong kuku. Kalau kita motong kuku di mana urutan ini? Ini 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Mana mulai dulu? Mulai dari yang paling kotor. Pokok mana yang bercanggih itu mulai dulu. Kadang kita tidak sempat tengok itu kan pokoknya mana kuku yang hitam di lantai itu dulu. Padahal ada ajarannya, memang ada beberapa versi. Dimulai daripada penunjuk 1, 2, 3, 4, 5. Nanti baru lagi kiri 6, 7, 8, 9, 10. Kaki kiri, kaki kanan. Mulai ibu jari dari kelingking 1, 2 sampai ibu. Nanti ke kiri baru dari ibu kiri ke kelingking. Itu kan sederhana.
Kita pun tak mengikut itu. Kalau mau, banyak sekali sunnah-sunnah. Ibu yang sedang mau melakukan perjalanan panjang, banyak sekali sunnahnya. Contoh berjalan panjang, jalan jauh, nak Sumatera Barat, nak ke Medan, pakai sunnah. Selama ibu berjalan 3 hari 3 malam, ibu dapat ridha Allah. Selama melaksanakan sunnah dari Nabi SAW. Jadi poin pertama, mencapai kebahagiaan kesuksesan kita, pastikan pekerjaan itu mengundang ridha Allah dan Allah ridho terhadap semua pekerjaan yang kita laksanakan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua, kata Dr. Ail Al-Qarni, supaya kita bahagia dan sukses ini, hiduplah dengan menikmati hidup dengan hati yang lapang, mampu menerima hidup ini apa adanya yang sudah ditetapkan Allah. Jadi enak hidup ini. Ustaz, saya ini hanya bisa biasa-biasa saja. Tak ada masalah hidup kita ini. Contoh, Ustaz saya ini hidup payah, susah. Payah, susah, ibu-ibu juga bisa membuat kita bahagia dalam hidup kita nih. Terima hidupnya padanya. Kita ini baru punya rumah ngontrak, Ustaz. Ya udah, itu aja. Nikmati menjelang dapat rumah yang permanen. Ustaz, saya dapat laki saya dulu. Udah terima nih. Menjelang pula dapat lain. Tentu nanti ada lain. Tapi itu aja beda. Kami pun suami, kalau ada istri, itu diberikan Allah. Udah itu aja. Tidak usah bikin lain lagi. Barangkali di situ nanti dapat kebaikan yang diberikan oleh Allah. Apa adanya. Ustaz, kita anak lahir, tapi kadang anak tak sesuai. Kadang kita ingin dulu anak macam ini harganya. Sekarang dukirnya atau apa. Nikmati. Ibu. Pahala yang banyak diberikan Allah. Itu begitu aja. Ada seorang ulama besar namanya Ibrahim bin Adham. Lalu dia duduk di depan istana dia. Dia tengok ada orang di depan itu di sebuah pokok kayu. Lalu dia tengok pakaian lusuh, pakaian yang buruk, yang cantik. Dia amanlah ditengoknya terus dari istana dia. Ditengoknya orang terduduk di bawah pohon kayu itu sandar. Memang enak. Macam ibu-ibu itu sandar pakai kipas. Dari jauh kan menengoknya enak aja gitu kan. Sementara dia di istana itu tak macam itu. Rasanya kok bisa aja gitu kan. Padahal tempatnya indah. Sementara kita tengok orang itu tadi di bawah pokok kayu itu enak. Kenapa kita tengok orang aja itu santai luar biasa. Kalau bapak bapaknya baju, tapi enak untuk macam di AC luar biasa. Itu sudah itu ditengoknya, diambilnya lah makanan. Dikeluarkannya roti-roti biasa aja, roti-roti murah aja kan. Dimakannya. Dia tengok dari jauh makan orang yang minta ampun enaknya. Karena dia kalau bahasa kami memang buat tamu makan enaknya. Makan mantap. Iya, di tempat dia yang di istana itu kan entah macam itu gaya dia makan. Ada orang di rumah mewah makan yang layak. Pening dia memilih mana lah nak dulu. Terakhir semua itu tak ada yang habis. Ini ambil dikit, ini ambil dikit, ini ambil dikit, nanti buangnya ke sampah atau ke banyak. Mohon maaf, kadang di rumah kita aja kadang yang masih punya banyak kelebihan, kadang makan tuh banyak kelebihan. Kadang nanti dibuang atau apa. Sementara dia tengok orang itu makan tuh Masya Allah, tidak semacam dia makan ini. Setelah dia makan, diambilnya air dari kantong dia, minum dia selezat-lezatnya, dia menengok minum luar biasa. Sementara dia minuman yang enak di rumah dia tak macam itu dia menikmati gitu kan. Pernah tidak ibu menengok minuman sederhana? Saya pernah, karena mengikuti pejabat di sebuah hotel, minum saya tengok gelas biasa. Ya, tapi karena di hotel mewah, sudah itu dia macam jusnya menurut kita. Rupanya satu botol itu satu gelas 100.000. Enak kita beli sendiri buat puluh-puluh gelas dapat kita gitu kan. Tapi karena mengikuti pejabat begitulah ulahnya. Kita tengok aja itu. Minum macam itu kita minum sedikit aja tak habis itu. Hanya sekedar basa-basi aja. Sementara dia tengok orang itu minum luar biasa sekali. Habis. Setelah dia minum, berbaring dia di bawah pokok kayu itu. Di tengah panas matahari di bawah pokok kayu itu tidur seenak-enaknya. Sementara dia renungkan hidup dia di kasurnya yang indah, yang mewah. Tapi dia gelisah. Kan ada orang yang tak mau tidur kan Bu? Susah tidur.
pokoknya tak mau tidur. Tapi kalau diperwiridkan cepat dia tidur. Tapi kan ada penyakit nih, kadang di rumah tuh tak mau tidur, dia payah, malam itu susah tidur. Betul loh, karena penyakit kan. Nah ini orang-orang tua ini nggak tidur. Saya tak tidur. Masalah ya. Bisa duduk di dalam masjid berpahala, mendengarkan ceramah, kajian ilmu berpahala. Keluar dari rumah membawa dosa yang besar, masuk di majelis ilmu sebelum balik dosanya diampunkan Allah. Bisa ibu-ibu tenang duduk macam ini, anugerah Allah. Mohon maaf, tak semua orang yang sanggup duduk berlama-lama macam kita. Ada orang penyakit itu pokoknya dia tak bisa lama duduk. Paling ada 5 menit, 10 menit, tapi dia mau keluar aja. Tapi kita masih bisa duduk, pikiran kita masih tenang. Tidak ada kita yang gila ya. Betul. Sehat badan awaknya. Saya cerita juga, saya pernah di rumah sakit jiwa. Nengok orang gila, badan sehat tapi akal tak ada. Saya bagian konselingnya, mengobati pasien penyakit rumah sakit jiwa, tapi sudah tahap di bagian rehabilitasi. Buat lomba makan kerupuk antar orang gila. Saya dewan juri. Betul, karena saya orang konseling, karena terapinya kan itu. Mereka harus dibuat akalnya itu harus enjoy, tidak boleh punya beban banyak, digembirakan. Karena dia punya gejala jiwa, tidak boleh banyak tekanan. Jadi kita buat lomba-lomba biasa antar orang gila. Saya buat lomba makan kerupuk antar orang gila serumah sakit jiwa Tangga. Ambo juri. Tapi saya tak gila. Mana nengok orang badan sehat tapi akal tak ada. Maka bersyukurlah hidup kita ni. Yang melihatkan Allah SWT, bisa mendengarkan kajian, bisa dosa kita diampunkan Allah, pahala berlipat ganda, semua kita bertemu ramah, bersilaturahim dapat berkah, baju setiap tahun berganti. Hari ini saya tengok yang paling lengkap pakaian. Tak tahulah sekarang musim party, saya rasa tak lama lagi bertambah baju ini satu lagi. Nah, maka ini cuma yang melihatkan Allah. Hiduplah apa adanya, kata Dr. Al-Tani. Karena kalau kita ada apa adanya, kita menerima apa yang sudah diberikan Allah. Kalau diberikan kebaikan, ya kita syukuri hingga hidup bawah. Kalau diberikan keburukan, kita sabar aja. Dapat kebahagiaan, dapat pahala daripada sabar. Jadi apa yang mau kita risaukan hidup ini? Kita risaukan hidup kita ni tak makan. Banyak orang yang lebih tak makan sama kita. Pakaian kita masih bagus, orang banyak yang cantik kadang tak berpakaian. Kita hidup kita ini masih ada keluarga lengkap, orang kadang keluarganya tak ada. Maka doa yang dimuliakan Allah SWT yang kedua ini, dalam hidup mesti kita menerima apa adanya dengan lapang dada yang diberikan Allah SWT. Lalu yang ketiga, yang terakhir, hidup mesti memberikan manfaat yang banyak bagi orang, baru akan datang kebahagiaan kesuksesan dalam hidup. Hidup mesti memberikan banyak manfaat, faedah. Ibu yang sudah berbolak-balik nih kajian maulid, saya tak salah tahu periode ini saya ngasih kajian maulid sudah hampir 15 kali. Ini tak pernah dalam hidup kita, kalau kita mau nak mencontoh, karena kajian maulid kan sudah begitu terus, satu saja ibu mengambil faedah dari kelahiran Nabi di sudut pandang mana? Di sudut pandang ketika Halimah menyusui Nabi. Ambil sudut itu. Apa kata Halimah Sa'diyah? Halimah Sa'diyah itu Nabi ini kan disusui dari 2 orang perempuan. Siapa orang pertama menyusui Nabi itu? Suwaibah. Yang kedua Halimah Sa'diyah. Kata Halimah Sa'diyah, kampung Halimah itu namanya kampungnya Bani Sa'ad. Jadi kalau kita sebut dia kampung desa dia Bani Sa'ad. Jadi Halimah ini kata dia, kebiasaan kami di kampung itu, kata dia, situasi kampung kami di saat itu sedang dalam kelaparan, kekeringan, pokoknya masa penceklik. Kampung itu kering. Lalu kebiasaan kami, kata dia, perempuan-perempuan ini pergi ke kota untuk mencari anak, untuk disusui nanti dapat upah. Berangkatlah Halimah ini dengan suaminya, namanya Haris. Ada anak kecil yang dia bawa satu, yang anak dia gendong kecil satu.
Berangkat aja, naik 2 kendaraan. Yang pertama onta, yang kedua keledai. Ini sudah tua dua-duanya. Selama mereka di berjalan, semua orang yang seiring itu merasa ragu. Karena mohon maaf, kendaraan ini sudah tua dan yang tak sampai orangnya. Gitulah. Dan sepanjang jalan kata Halimah tidak ada nikmatnya. Kenapa begitu? Anak yang dia gendong tadi sepanjang jalan menangis karena cahaya matahari luar biasa, kemudian padang pasir, menangis. Bisa ibu bayangkan kalau berjalan panjang, berjalan jauh, tapi anak kecil selalu nangis. Bagaimana rasa perjalanan ini? Ibu kalau perjalanan panjang ya, walaupun pakai mobil ber-AC, tapi anak tak berhenti menangis. Apa perasaan ibu berjalan jauh? Risau kan? Kecuali ibu tak punya anak, kita tahu. Tapi kalau punya anak, kita pasti kita rasakan tak ada nikmat. Sampailah kata Halimah kami di kota. Semua perempuan mendapatkan anak. Halimah belum. Dan mereka sudah dapat kabar bahwa Muhammad itu yatim. Tak ada orang yang mau. Karena mohon maaf nanti gratis pasal anak yatim. Paling gratis gitu kan. Tapi kata suami dia Haris, kita tidak usah balik. Kita mesti mampir di tempat itu. Jangan-jangan di situ nanti datang keberkahan kita. Pergi mereka ke rumah Nabi. Ketika Nabi masih kecil itu, digendong sama Halimah, disusui, mengalir air susu Halimah dengan sebanyak-banyaknya. Nabi menyusu, kenyang, tidur Nabi. Lalu anaknya yang kecil disebut menangis, digendong lagi. Kemudian dia menyusui, berhenti menangis, kenyang, tidur. 2 orang tidur. Suami dia Haris pergi kepada onta dia yang tua yang tidak mengeluarkan air susu. Dia peras air susu ontanya, mengalir sebanyak-banyaknya. Haris pun minum, suami Halimah tertidur. Ketika itu Halimah minum pula, kenyang tidur. Kata Halimah dalam Sirah Nabawiyah, tidak ada tidur yang paling indah dalam hidup kami selain tidur di kala. Baru sebentar menyentuh Nabi ya. Bertemu, sentuh sebentar aja. Begitu efek kebaikan Nabi kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Banyak orang ini naiki onta dengan yang keledai yang tua tadi. Semua orang seperjalanan terkejut karena mereka menengok onta ini sudah macam onta yang luar biasa hebatnya. Karena sudah membawa Nabi balik. Sampai di kampung Bani Sa'ad, kampung itu yang kering, maka berubah total menjadi kampung yang baik, tumbuh-tumbuhan menghasilkan, binatang ternak menghasilkan. Apa makna faedah itu? Hidup ini seperti Nabi mulai dari kecil saja memberikan faedah manfaat yang besar untuk manusia, untuk alam semesta tumbuh-tumbuhan, ataupun hewan, semuanya dapat kebaikan-kebaikan daripada Nabi walaupun bertemu sebentar. Masa kita yang bertemu setiap hari, yang selalu bertemu, tidak pernah memberikan manfaat faedah. Tapi saya yakin ibu, kita di sini banyak menjadi orang yang bisa memberikan manfaat faedah dalam hidup. Caranya bagaimana supaya bisa memberikan manfaat faedah? Pertama, mulai kalau anak-anak nih, ibu-ibu punya anak kita nih tempatkan di tempat lingkungan. Kenapa Nabi itu di kecilnya di kampung Bani Sa'ad? Karena kampung Bani Sa'ad itu bahasanya masih halus, tidak di kota seperti Mekah. Mekah itu kalau bahasa kitanya macam di pasar. Kalau bahasa pasar ini kan bercampur aduk. Jadi kalau anak-anak kecil tumbuh lahir di pasar, itu kadang bahasanya kadang ikut bahasa orang di pasar. Tapi kalau dia tumbuh di lingkungan yang bahasanya halus, santun, maka Nabi tumbuh di lingkungan yang baik. Makanya Nabi pernah datang kepada paman dia Abbas, kata dia, ya pamanku. Paman dia itu yang satu lagi Abu Thalib itu sedang susah. Jadi ambillah anaknya. Anak Abu Thalib itu yang diambil oleh Abbas. Engkau ambil Ja'far bin Abu Thalib. Ambo mengambil kata Nabi Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali itu tinggal bersama Nabi, Ja'far tinggal bersama Abbas. Maka dua-dua orang ini anak Abu Thalib menjadi orang hebat. Ja'far hebat, Ali hebat. Kenapa? Tinggal di lingkungan yang tepat, pendidikannya tepat, ilmunya luas, lalu memberikan faedah yang banyak. Ali itu, ibu-ibu, faedahnya, kata dia, tidak ada satu ayat pun yang turun dari Quran
melainkan aku tahu apa sebab turunnya, di mana turunnya, berkenaan dengan apa turunnya, sehingga Al-Quran yang 30 juz itu di kepala Ali semuanya tahu sebabnya turun, di mana turunnya, berkenaan dengan apa, begitu melampaukan keluasan ilmu daripada Ali bin Abi Thalib. Makanya semua jalur ulama kalau nak kita bersanad nanti kepada Ali bin Abi Thalib. Begitu keluasannya, mengalir pahalanya, ilmunya luas, bermanfaat dan berfaedah. Jadi pelajaran itu ibu-ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang nak bermanfaat, sesuai saja dengan diri kita masing-masing. Ada ibu-ibu ketua perwiritan, maka memberikan faedah manfaat di dalam kita perwiritan ini, diurus baik-baik. Ibu-ibu yang saya tengok ada sedekah Jumat diolah sekarang oleh ibu-ibu, memberikan manfaat dan faedah, banyakkan lagi. Macam mana orang berinfak sedekah sekian banyak. Ibu-ibu ada yang mengajar mengaji di masjid kita ini, memberikan manfaat, faedah. Jadi sesuai aja dengan bidang-bidang masing-masing. Tak usah tengok bidang orang. Karena sahabat Nabi pun beda-beda. Ada yang mau jadi Bilal bin Rabah dengan suaranya menarik orang. Ada mau menjadi Abdurrahman bin Auf, pedagang. Dengan berdagang nanti dia sukses, banyak infak sedekah, dia manfaatkan untuk kepentingan Islam, kebaikan-kebaikan. Jadi ibu juga gitu. Kalau kaya ibu sini, sekali-kali beli baju seragamnya satu ibu aja lah beli. Ini bu, mau nggak? Tak mau bu. Tentu ada ibu kekayaan kan. Asik aja yang lain itu sumbangan ke dia. Sekali ini biar aku yang membelikan baju ibu-ibu semua. Ada mantap. Besok tambah sekali dia lagi kan. Semakin banyak memberi, semakin banyak yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup mesti memberikan banyak manfaat, faedah dalam kehidupan kita ini. Siapa yang bersungguh-sungguh menjahada, fa innama yujahidu li nafsihi, kesungguhannya akan balik kepada dia. Kalau dia memberikan manfaat, manfaatnya akan Allah balikkan kepada dia. Siapa yang berbuat baik, baiknya akan balik kepada dia. Siapa yang berbuat jahat, jahatnya akan balik kepada dia. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Kalau tak pernah menanam, dia tak akan dapat untuk menuai. Hidup kita ini sederhana. Rajin menolong orang, Allah menolong kita. Rajin memudahkan orang, Allah memudahkan kita. Rajin kita bantu orang, Allah akan membantu kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, jadilah insan yang senantiasa memberikan manfaat faedah yang luas dalam hidup. Jadi kata Dr. Ayatollah tadi, kalau 3 ini bisa kita lakukan, apa 3 tadi? Kan? Itulah teh. 3 pun kadang tak ingat. Padahal 3 itu sampaikan. 3 untuk memperoleh kebahagiaan muslim tadi. Yang pertama, pastikan semua pekerjaan amalan yang kita lakukan, amalan yang barangkali akan diridhoi Allah, dan kita yakin kan kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Perbuatan baik yang mendatangkan ridho Allah dan Allah ridho. Kan ada doa kita itu, Ibu. Apa nama kita? Di ujung. Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabb. Kalau Allah kita ridho Allah sebagai Rabb, caranya ikuti aturan Allah yang mengatur kita. Berarti perbuatan-perbuatan baik, maka akan datang ridho Allah. Wa bil islami dina, aku pun ridho Islam itu menjadi agama. Tidak semua orang beragama, Ibu. Hari ini kajian khutbah di semua tempat materinya itu tentang nikmat lahirnya Kabupaten Pelalawan. Kalau saya menyampaikan itu, satu saya sebutkan nikmat yang besar di kita di Pelalawan. Apa? Kita tumbuh berkembang di Pelalawan dengan agama Islam yang mayoritas. Karena tak semua orang tinggal di satu tempat yang beragama Islam mayoritasnya. Ada yang minoritas. Itu kita tinggal di Pelalawan ini nikmat besar, tidak ada konflik, agama banyak, suku banyak, tapi tak ada konflik. Sekarang kan asik orang tentang Palestina, konflik inilah, peperangan, kelaparan. Kita masih nyaman aja gitu. Bisa berkipas macam ini, mana ada konflik. Orang di luar itu tidak berkipas, orang keren. Menanti susahnya hidup dalam situasi perang dan segala macamnya. Maka kita ridho Islamnya agama kita.
kemudian Muhammad SAW Nabi kita, maka untuk memberikan hidup ini supaya berbahagia sukses, yang pertama tadi mesti amalan itu diridai Allah. Yang kedua, jalani hidup ini apa adanya, mencari ketenangan di dalam diri dan jiwa, nikmati hidup ini apa yang sudah diberikan Allah. Yang ketiga, hidup mesti banyak memberikan manfaat faedah dalam hidup kita. Kalau tiga ini bisa dilaksanakan, kata Dr. Al-Albani, maka kebahagiaan, kesuksesan dalam hidup kita, maka Allah akan mendatangkan itu semuanya dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita dapatlah semua kebahagiaan itu, kesuksesan itu, dan jangan pernah ibu-ibu meninggalkan doa tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada khilaf kata terlanjur bicara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum mengakhiri kita berdoa kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minasy syakirin waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma rizqna imaman adilan. Allahumma ja'al baldana Kabupaten Pelalawan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al baitina baiti jannati wa baiti sakinata mawaddah wa rahmah ya rabbal alamin. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal riba wal zina wal fahsya wal munkar min biladina khassah wa min baldanil muslimina ammah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haffiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku pembawa acara, mohon maaf apabila banyak kata dan salah. Pada Allah saya mohon ampun, karena kesempurnaan datangnya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berakhirnya acara ini, marilah kita bersama-sama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pergi ke pasar beli kuini, pergi mengaji di rumah jati. Semoga yang hadir di acara ini panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Ustadz, terima kasih pada ibu-ibu yang telah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuting Bu Heti dulu. Jangan
Mahal batin ya Bu. Bu, mahal batin. Oh iya Bu, mahal batin ya Bu. Masukin dulu. Mahal batin, mahal batin Bu. Oh iya dek, tunggu dek. Mahal batin Mbak. Mahal batin ya Bu. Sama-sama Ibu. Mahal batin ya Bu. Ya, sama-sama. Mahal batin ya Bu. Mahal batin. Mahal batin.